Wow, guys, kalian harus dengerin video sampai akhir karena gue baru aja dapat rumor yang gede banget terkait dengan opening scene dari Avengers Doomsday. Ini udah dibahas sama media-media besar kayak Screen Rant dan sebagainya. Dimana awal dari film Avengers Doomsday kita nggak diberi napas, langsung pertarungan skala besar memperlihatkan Spider-Man versus X-Men. Kok bisa itu? Bukan Spider-Man versi Tom Holland, bukan versi Andrew Garfield, tapi ini Spider-Man versi Tobey Maguire langsung akan melawan OG X-Men yang kita lihat di versi klipnya, di mana ada Cyclops dengan Sentinelnya, kemudian juga Profesor X, Magneto. Bahkan isu-isu yang bertebaran sekarang ini adalah Sentinel yang kita lihat di klip tersebut bukan melawan si X-Men, tapi justru akan membantu si X-Men untuk melawan karena akan terjadi incursion, semuanya akhirnya dikendalikan dan Sentinel akan membela. Salah satu yang dihadapkan di menit awal, kita langsung melihat bagaimana dua Earth ini akan bertahan karena memang konsep dari mempertahankan incursion ini adalah siapa yang bisa menghancurkan Earth dari lawan itu akan bertahan. Karena ini kan akan tabrakan kan. Bam! Kalau semuanya tabrakan hancur. Jadi ketika mereka punya teknologi kayak X-Men langsung menghancurkan Earth dari Spider-Man versi Sam Raimi ini, dan Spider-Man versi Sam Raimi ini Earth-nya juga akan mempertahankan Earth-nya. Dan yang menariknya juga nanti di Earth dari Sam Raimi ini kita akan melihat bagaimana Spider-Man versi Tobey Maguire dibantu sama villain-villain yang pernah dihadapinya, salah satunya adalah Doc Ock, untuk bisa mengalahkan Earth dari X-Men. Tapi disayangkan memang Earth dari Sam Raimi Spider-Man ini harus hancur dikalahkan oleh Earth dari X-Men. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa sebelum kematian dari seorang Spider-Man versi Tobey Maguire, TVA cepat-cepat dengan pintu kemana saja itu menyelamatkan Spider-Man ini berkat permintaan dari seorang Loki, dan nantinya Spider-Man versi Tobey Maguire ini akan menjadi Spider-Man utama di Avengers Doomsday, bukan Tom Holland, bukan Andrew Garfield, karena Tom Holland nanti akan masuknya ke versi Secret Wars. Jadi kita akan melihat bagaimana kepuasan kita menyaksikan Spider-Man versi Tobey Maguire lagi. Memang ini trik sekaligus dari fan service, tapi juga ini bikin membangkitkan semangat kita untuk bisa nonton lagi, dan kita akan melihat bahwa Spider-Man versi Tobey Maguire ini akan menjadi salah satu guardian, akan menjadi pahlawan yang akan dibentuk oleh TVA untuk bisa mengalahkan Dr. Doom nantinya. Tapi dari beberapa informasi yang gue dapatkan, yang perlu kita highlight di sini adalah sebenarnya sebelum terjadi incursion bertabrakan itu, para X-Men ini terutama dari Profesor X itu nggak setuju bahwa harus menghancurkan Earth di depan mereka karena mereka harus mencari solusi lain. Tapi karena ada Magneto yang menghalalkan segala cara untuk bisa menyelamatkan mereka, maka akhirnya mereka Earth tersebut dihancurkan. Di titik inilah nanti Dr. Doom akan memperlihatkan kelakuan dari X-Men, padahal mereka dalam konteks membela diri gitu. Tapi akhirnya ketika akan terjadi incursion antara semesta utama dari MCU dengan X-Men nanti setelah sudah bertabrakan dengan universe dari Sam Raimi itu, disinilah para Avengers mulai kehilangan kepercayaan dengan para X-Men dan menganggap mereka jahat. Disinilah kenapa bisa judulnya nanti Avengers versus X-Men, karena akan terjadi kesalahpahaman, salah satunya gara-gara hasutan dari seorang Dr. Doom. Dr. Doom akan menggunakan teknik propagandanya dengan para Avengers untuk bisa mengalahkan si X-Men ini. Bam, itu masuk banget. Tapi yang gue seneng adalah Spider-Man versi Tobey Maguire itu nggak tewas, tapi justru menjadi guardiannya TVA nanti ke depan. Dan sejauh ini itu sih yang lagi rame banget dibahas di YouTube luar. Kalau teman-teman juga aktif juga di komunitas luar kayak forum-forum dan sebagainya, ini lagi bener-bener santer dan dikabarkan banget. Lagi-lagi ini bukan teori baru, karena memang ini sebenarnya udah kita teorikan sebelumnya di awal-awal tahun 2024. Kita juga udah banyak membahas, orang luar juga banyak membahas, dan sekarang makin santer gitu karena memang ada beberapa klaim. Salah satu dari YouTuber Jom Kampea kabarnya udah membaca skrip dari Doomsday dan dia bilang bahwa gila, ini menjadi yang terbaik nantinya dari film superhero, terutama dari bagian openingnya. Jadi itu menarik dan ini cukup terpercaya gitu. Jadi gue lumayan 80% percaya, karena emang kalau kita lihat dari cast dari Avengers Doomsday yang banyak banget itu, nggak mungkin setiap superhero punya porsi yang sama berbarengan semua, nggak mungkin. Pasti akan terjadi di 10 menit atau 5 menit awal mereka muncul, kalah, hancur, udah selesai. Muncul, kalah, hancur, selesai. Nanti di Secret Wars akan difilter mana karakter-karakter yang penting yang bisa mengalahkan Dr. Doom ataupun nggak mengacaukan jalan cerita dari filmnya yang cukup panjang itu. Dan gue benar-benar penasaran banget dan gue heboh gitu. Bahkan ada juga beberapa rumor yang gue katakan bahwa Wolverine nanti akan melawan Spider-Man versi Tobey Maguire di awal di The Void. Boom, itu salah satu impian dream come true sih kalau benar-benar terjadi. Kita akan melihat bagaimana Wolverine akan berhadapan dengan Spider-Man nantinya, karena memang chaos. Ketika mereka bergabung semua nanti The Void, akan terjadi slack yang nggak terduga nanti di antara para superhero
ini akan terjadi berantem di awalnya, yang pada akhirnya memang mereka akan menjadi sekutu untuk melawan Dr. Doom, tapi sebelumnya mereka harus berantem dulu guys. Jadi wow, ini benar-benar kita benar-benar gue benar-benar penasaran untuk menantikan bagaimana kelanjutan rumor-rumor ini, apakah benar apa enggak. Tapi untuk meyakinkan rumor ini untuk teman-teman makin hype lagi dan makin yakin, gue bakal membacakan beberapa teori dari salah satu akun Marvel Earth 616. Ini menurut gue dia juga dari teorinya sangat meyakinkan dan daging gitu, karena dia bagi menjadi 3 babak, dimana setiap babak ini punya cerita yang makin nyambung dengan ceritanya gitu. Meskipun ini baru teori, gue merasa ada mulai nyangkut-nyangkut ceritanya sesuai dengan beberapa teori yang kita bacakan. So langsung saja kita bacakan dari egg yang pertama. Egg awal ini dia sebut dengan The Arrival That Changed Everything, dimana di sini dia langsung berteori bahwa awal mula dari film Avengers Doomsday itu langsung menuju ke post credit scene dari Fantastic Four, dimana di sini kita akan memperlihatkan bahwa Dr. Doom sudah aktif, dia sudah bergerak dan sudah unggul 1 langkah dari semua para Avengers, dimana akan terjadi pertemuan antara Dr. Doom dan juga Reed Richards mungkin di adegan dari post credit scene dari Fantastic Four First Step tersebut. Di sini ketika mereka berbicara, Reed Richards mengira kalau Galactus adalah ancaman terbesar, tapi langsung dibantah oleh Dr. Doom. Dr. Doom menjelaskan bahwa Galactus hanyalah gejala, Incursion adalah penyakit yang sebenarnya, dan kemudian juga Dr. Doom menjelaskan lagi bahwa semesta bertabrakan dan runtuh secara permanen. Tidak ada heroisme yang bisa menghentikannya. Reed Richards tidak punya pilihan selain mendengarkan Dr. Doom. Sini Franklin Richards sudah terlibat, sudah ditargetkan dan sudah penting oleh si Dr. Doom. Dan Dr. Doom di sini tidak meminta bantuan tapi menawarkan kejelasan bahwa lu harus melakukan langkah tertentu, kalau enggak universe ini bakal hancur dan kita semua akan tewas gitu. Kemudian juga teori dilanjutkan dengan Reed Richards menerima kesepakatan itu demi melindungi anaknya yaitu Franklin Richards. Kemudian di sini teori dilanjutkan keputusan ini menjadi dosa pertama dari babak pertama Avengers Doomsday. Selanjutnya adegan berlanjut ke post credit scene dari Thunderbolt, di mana kita melihat kedatangan dari Fantastic Four ke Earth 616. Ternyata di kapal Fantastic Four itu ada Dr. Doom juga yang ikut dan memasuki atmosfer dari Earth 616. Kemudian kedatangan mereka ini dideteksi oleh SHIELD dari Wakanda. Dia merespon bahwa ada hal yang masuk tiba-tiba ke semesta kita gitu. Plus juga Talokan merespon kedatangan dari Dr. Doom dan juga Fantastic Four ini. Di sini kita bisa melihat pasukan Wakanda dan juga Talokan mulai berkumpul. Kemudian juga pemimpin di garis depan, di sini kita bisa melihat ada Shuri, Mbaku. Dari kejauhan kita bisa melihat juga ada Namor mengamati, dan ia tidak mempercayai kedatangan dari Dr. Doom dan juga Fantastic Four ini. Namor itu punya insting bahwa dia melihat pola-pola seperti ini dan dia melihat bahaya dengan kedatangan dari Dr. Doom dan juga Franklin Richards ini, karena memang di awal si Franklin Richards dan juga Dr. Doom itu datang bukan ke New York dan sebagainya tapi ke Wakanda gitu. Ketika Marvel One mendarat di Wakanda, kita langsung bisa melihat Ben Grimm keluar pertama kali di kapal, dan ini sengaja karena memang The Thing bukan untuk bertarung, tapi dia juga sosok yang kita kenal sebagai orang yang ramah, jujur dan juga membumi. Makanya ini mungkin berkaitan dengan adegan-adegan kita lihat di klipnya. Tapi memang di momen pertemuan ini ternyata Dr. Doom tidak langsung turun dan dia justru bersembunyi di dalam kapal, karena memang Reed, Sue, Johnny tetap di dalam kapal bersama dengan Dr. Doom. Kemudian juga akhirnya kita lanjut lagi teorinya, di mana Fantastic Four menjelaskan krisis Incursion ke Shuri, ke Mbaku dan juga Namor. Lalu mereka mengungkap misi utama mereka yaitu mencari sosok Monica Rambeau, di mana dua semesta bertabrakan karena Monica berada di realitas yang salah. Itu juga salah satu penyebab Incursion. Kemudian si Reed Richards menjelaskan bahwa Monica adalah jembatan hidup antar dimensi. Jika tidak dikembalikan, kedua semesta akan runtuh. Nah, menariknya juga di sini peran Wakanda juga cukup penting untuk bisa menyelamatkan multiverse. Yang pertama karena mereka punya vibranium, yang kabarnya vibranium ini bisa menstabilkan gerbang dimensi. Setelah dijelaskan seperti itu, Shuri kemudian langsung memahami bagaimana sainsnya, tapi justru inilah kesalahannya guys. Di sini karena rasa ingin tahu dari seorang Shuri, karena ingin mengalahkan kecurigaan, Shuri setuju untuk membantu Reed Richards dan juga Dr. Doom di dalam tersebut, tapi justru ini menjadi bumerang dari semuanya. Ternyata kesepakatan itu adalah sebuah kesalahan. Shuri kemudian naik ke kapal dengan membawa vibranium tercanggih dari Wakanda. Mbaku kemudian dengan bangganya datang ke sana. Namor meskipun dia ragu tapi dia tetap ikut, dan kemudian mereka meninggalkan Earth 616 bersama Fantastic Four dan juga Dr. Doom. Kemudian singkat cerita di sini teori langsung dilanjutkan ketika mereka meninggalkan 616, mereka
mereka langsung tiba ke Earth 1005, di mana di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah Earth dunia dari X-Men versi Fox. Kita bisa melihat ada Sentinel yang sedang berpatroli, para mutant kebanyakan bersembunyi. Tapi di momen ini kita bisa dilanjutkan dengan perjalanan dari post credit scene dari The Marvel, di mana ternyata X-Men tidak menganggap Monica Rambeau sebagai ancaman, tapi mereka melihatnya sebagai bagian dari dunia mereka dan juga pelindung multiverse. Kemudian juga di sini teori dilanjutkan dengan pengungkapan niat dari Dr. Doom. Doom kemudian mengungkapkan kebenaran, ia tidak datang untuk negosiasi, ia datang untuk mengklaim dan juga untuk mengambil si Monica Rambeau. Nah, di momen ini sebenarnya Dr. Doom sudah mempunyai banyak sekali hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya. Pertama, dia punya vibranium dari Wakanda. Yang kedua, dia punya kekuatan realitas dari seorang Franklin Richard. Kemudian juga yang ketiga, dia punya infrastruktur dari Sentinel yang kemungkinan besar dikendalikan oleh si Dr. Doom dengan rune-rune-nya. Di titik inilah Dr. Doom menguasai Sentinel dan mengupgrade kekuatan dari Sentinel tersebut dan menjadikannya sebagai pasukan multiverse pertama dari Dr. Doom, yang kalau dalam komik sebagai Doombot, Sentinel ini akan menjadi Doombot bagi si Dr. Doom. Setelah itu kita berlanjut ke babak kedua, ini diberi judul dengan The War Nobody Means to Start. Di mana di sini kita melihat bagaimana kedatangan dari Shuri dan teman-temannya Dr. Doom ke Earth 1005. Di sini Fantastic Four, Shuri, Mbaku dan tim kecil Avengers tiba di Earth 1005. Ini adalah semesta tempat Monica Rambeau terjebak. Doji X-Men sudah menyambut mereka, sudah sadar kedatangan mereka dan bukan untuk menyerang tapi untuk melindungi dunia mereka. Di sudut pandang X-Men ini, melihat kedatangan dari Fantastic Four dan juga Dr. Doom ini, mereka menganggap bahwa mereka ini orang asing, yang kedua adalah teknologi berbahaya, dan satu adalah seorang anak itu Franklin Richard yang bukan berasal dari semesta mereka. Jadi bagi X-Men ini potensi ancaman eksistensial, bukan misi penyelamatan. Jadi mereka semua juga sedang bersiap untuk menyerang kedatangan dari tim dari Dr. Doom juga Fantastic Four, Shuri ataupun Baku. Kemudian juga ketika kedatangan ini Ben Grimm tetap keluar yang pertama kali di kapal karena dia ramah, dan ini bukan kebetulan karena Doom tahu Ben terlihat lebih manusiawi, tidak mengintimidasi dan paling mungkin meredakan konflik. Reed Richards dan juga Sue Storm tetap di dalam kapal dengan waspada. Lanjut lagi di sini teorinya menjelaskan bahwa perang yang tidak disengaja akan terjadi. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, ketegangan meningkat, argumen plus dorongan plus pukulan, Avengers plus Fantastic Four versus X-Men pecah di jalanan Earth 1005 ini. Semua ini bukan karena ego tapi demi untuk mempertahankan Earth mereka plus juga untuk bisa menyelamatkan multiverse. Di adegan ini juga akan terjadi pertarungan antara Reed Richards versus Nightcrawler. Reed Richards bahkan di sini diperlihatkan menahan diri, ia tidak ingin melukai siapapun. Tapi bagi X-Men, Science Reed adalah ancaman realitas. Jadi itu cukup berbahaya, apalagi The Beast juga mungkin menyadari ancaman dari seorang dari Richard. Di saat pertarungan seri antara Fantastic Four dan juga Wakanda versus X-Men, tiba-tiba datang portal milik TVA. Tiba-tiba di portal itu jatuhlah seorang Deadpool yang terlebih dahulu, kemudian juga ada Wolverine. Di sini kita bisa melihat Deadpool tahu ini akan kacau balau, dan tentu saja dengan teknik breaking the fourth wall-nya dia akan menjelaskan semuanya. Dan alasan Deadpool untuk ada di sini adalah TVA panik, dia dijadikan sebagai solusi darurat karena memang dia bisa bercanda plus juga bisa menyelamatkan TVA. Di momen ini Dr. Doom udah siap untuk kabur. Deadpool kemudian memperingatkan Shuri, ini lebih besar dari Wakanda, lebih besar dari Avengers, lebih besar dari X-Men. Sebelum ada jawaban, Shuri ditarik ke portal TVA bersama dengan Deadpool. Di momen inilah kita bisa melihat Shuri berada di TVA. TVA digambarkan dingin dan mekanis, layar menunjukkan timeline yang sangat runtuh. Bahkan Shuri melihat langsung ada Ant-Man di kantor TVA, Thor juga ada di sana. Kemudian di sini Shuri langsung menganalisis energi Franklin Richard, kemudian juga ada teknologi dari vibranium dan jejak Doom di semua data. Mereka siap untuk memburu si Dr. Doom. Tapi di momen di kantor TVA ini mulailah kebenaran mulai terungkap bahwa Shuri menyadari bahwa Dr. Doom menciptakan krisis ini sejak awal. Setelah itu kita lanjut lagi beberapa adegan, ternyata Dr. Doom ini mereveal bahwa alasan dari semua incursion ini karena seorang Steve Rogers yang memutuskan kembali ke masa lalu dan itu memicu kehancuran multiverse. Ternyata rekaman tersebut disebarkan ke seluruh multiverse dan akhirnya membuat orang percaya bahwa sebenarnya Steve Rogers itulah dalang utama dari incursion, padahal cuma akal-akalan dari seorang Dr. Doom. Tapi sebelum Dr. Doom bertindak, tiba-tiba si Loki muncul. Lokasinya adalah di rumah sederhana milik Peggy Carter. Loki di sini seolah-olah menjemput si Steve Rogers, tapi emang di momen ini Steve Rogers tidak percaya dengan Loki. Tapi Loki tidak berusaha untuk membela diri. Di sini Loki berkata jujur bahwa Steve bukan penyebab incursion. Doom menggunakan nama Steve sebagai senjata. Steve bukan sebab, dia hanya alasan. Tapi kita lanjut lagi ke babak yang ketiga. Disinilah manipulasi awal dari seorang Dr. Doom untuk membentuk X-Men versus Avengers. Di sini Doom kemudian menyiarkan propaganda yang menyudutkan Steve Rogers sebagai penyebab runtuhnya multiverse. Kemudian juga broadcast ini berhasil mencegah kepercayaan dan memicu konflik terbuka antara X-Men versus
versus Avengers. X-Men percaya bahwa Avengers adalah petanda kiamat seperti Dr. Doom ramalkan. Di tengah kekacauan, kapal Doom tiba-tiba menghilang. Misi utamanya bukan perang, melainkan mengambil data vibrasi unik semesta X-Men. Yang kedua adalah mengambil signature genetik para mutant lewat sistem Sentinel. Di proses melarikan diri, Doom kemudian mundur ke dimensi sunyi di antara realitas atau yang disebut dengan null space. Dan sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya. Ternyata ada laboratorium rahasia milik Dr. Doom yang ternyata sudah menggunakan teknologi dari Wakanda, energi Sentinel, Franklin Richard, dan twist besarnya adalah Dr. Doom tidak mencari solusi incursion, tapi ia mencari katalis sempurna untuk menciptakan incursion itu sendiri. Jadi dia tidak mencegah incursion, tapi justru supaya cepat-cepat incursion terjadi sehingga dia bisa membentuk Battle World dan membuat dia menjadi Tuhan. Tapi memang di kantor TV ya, Shuri ini adalah salah satu orang yang pertama menyadari kalau Dr. Doom memprediksi kehancuran bukan menghindarinya. Kemudian juga Shuri menyadari bahwa ia menghitung titik resonansi terlemah antar semesta. Loki menyimpulkan kalau Dr. Doom membutuhkan energi dari kematian total satu semesta. Di poin selanjutnya dijelaskan target Dr. Doom adalah Earth 96283. Di cerita ini, Ant-Man mengidentifikasi semesta paling rentan yaitu Earth 96283. Earth ini adalah Earth yang paling tidak stabil karena memang yang pertama peristiwa Spider-Man Multiverse, yang kedua retakan realitas sebelumnya. Jadi Dr. Doom hanya perlu mendorong sedikit agar kehancuran itu dipercepat. Gara-gara planet ini akhirnya membuat semua Earth bertabrakan, makanya akan terjadi incursion. Di satu sisi dari Earth ini kita bisa melihat bagaimana tragedi dari seorang Spider-Man. Peter Parker Tobey Maguire di sini merasakan dunia mulai salah karena yang pertama dia mulai merasakan gravitasi aneh, suara tanpa sumber, langit New York mulai robek. Kesalahan yang fatal adalah X-Men mengira Spider-Man ini bagian dari kekacauan. Spider-Man juga mengira X-Men ini adalah invasi dan akhirnya terjadilah perang survivor versus survivor. Di titik inilah incursion tidak terhentikan. TVA memantau kehancuran secara real time. Di sini satu titik Thor juga mulai menyadari bahwa konflik itu sendiri mempercepat terjadi incursion. Tapi memang sayangnya tidak ada cara menghentikan kehancuran. Pada akhirnya realitas Earth 96283 runtuh terlalu cepat melawan Earth dari X-Men. Di sinilah kita bisa melihat Spider-Man dan juga X-Men bertarung di dunia yang hancur. Earth 96283 mencapai titik kritis, seluruh semesta lenyap dengan keheningan, energi penciptaan murni dilepaskan, dan disinilah peran penting dari seorang Dr. Doom setelah mencapai misinya. Dengan teknologinya dia mulai menyerap vibranium Wakanda, kapasitor energi Sentinel, energi kehancuran difokuskan lewat kekuatan Latin Franklin Richard, dilahirkan langsung ke Dr. Doom. Armor Doom hancur dan terbentuk ulang, kesadarannya menjalar ke seluruh multiverse. Dan disinilah titik serunya di mana Dr. Doom akhirnya dengan kekuatannya dia bisa menulis ulang ingatan-ingatan dari semua variannya, sehingga dari semua ribuan varian dari Dr. Doom hanya dengan satu ingatan, satu kendali dari Prime Doom itu sendiri. Dan Doom kini akhirnya menjadi entitas multiversal tunggal. Intinya adalah Dr. Doom bukan villain biasa, ia menggunakan pahlawan, konflik dan juga pengorbanan untuk naik level menjadi ancaman absolut bagi multiverse. Dan di sampai titik ini kita akan melihat bagaimana cliffhanger yang terjadi di akhir dari Dr. Doom nantinya, dan lanjutannya akan dilanjutkan di film Avengers Secret Wars di mana Dr. Doom sudah membentuk nama Battle World. Gap waktunya akan terjadi 8 tahun setelah kejadian di Avengers Doomsday dan semua orang mulai terbiasa dengan yang namanya Battle World, dan ini cukup nyambung dengan teori-teori yang kita jelaskan sebelumnya bahwa Dr. Doom juga memanfaatkan kekuatan Hex dari seorang Scarlet Witch membuat semua orang lupa dengan masa lalu mereka yang ada di Battle World dan menganggap Dr. Doom itu adalah dewa mereka, padahal bukan. Hanya orang-orang tersisa saja yang bisa sadar, termasuk juga orang-orang yang udah dimasukkan ke TVA plus juga di Quantum Realm yang bisa melawan balik si Dr. Doom. Tapi balik lagi, ini baru rumor, baru teori, tapi nggak ada salahnya untuk kita berteori karena memang dari Infinity Saga sebelumnya kita berteori ternyata banyak juga yang benar meskipun ada yang salah, tapi heboh banget gitu. Jadi ini sebagai salah satu langkah kita untuk nge-hypein Avengers Doomsday. Jadi buat teman-teman semuanya yang bilang bahwa ini bukan daily screen, ini daily Marvel, karena memang kita lagi menunggu juga beberapa update dari film-film lainnya, salah satunya adalah dari DC, tapi memang belum ada. Jadi kebetulan yang memang lagi happening Avengers Doomsday kita bahas juga, tapi buat teman-teman semuanya yang mungkin fans DC yang berharap kita bahas DC, tunggu, karena memang kita benar-benar nunggu informasi terbaru dari si James Gunn dan teman-temannya gitu.